Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia kelas A, Program Studi Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Kami dengan anggota kelompok yang pertama Nailatul Afiyah, 2 Widianti Rukmana, 3 Zahra Firdausi, 4 Selin Kusmawati. Kami akan menjelaskan tentang arsitektur pada era Hindu-Buddha. Yang pertama ada Candi Singosari. Elemen fasad. Pintu masuk ke ruangan di tengah candi menghadap ke selatan. Terletak pada sisi depan bilik penampil, pintu masuk ini terlihat sederhana tanpa bingkai berhiaskan pahatan. Di atas ambang pintu terdapat pahatan kepala kala atau Kirti Murka, sedangkan sebagian besar relief yang terukir pada Candi Singosari berbentuk bunga dan binatang. Salah satunya adalah relief singa yang saling bertolak pandang. Kemudian di kiri dan kanan bilik pintu agak ke belakang terdapat tempat arca. Relung serupa juga terdapat di ketiga sisi lain tubuh Candi Singosari. Ukuran relung lebih besar dilengkapi dengan bilik penampil dan di atas ambangnya terdapat hiasan kepala kala yang sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Dena. Dena dari Candi berdasarkan gambar dari H.L. Leide Malvie, denanya berbentuk segi empat. Sebuah ruang di tengah berfungsi sebagai ruang utama, sedangkan ruang lainnya di setiap sisinya merupakan tempat diletakkannya patung dewa. Bagian depan dari Candi Singosari menghadap barat. Selanjutnya ada nilai filosofi. Kepala buta kala merupakan aspek perlindungan dari Dewa Siwa. Sebagai penjaga pintu kuli, kepala buta kala juga dipercaya sebagai penjaga Meru dan mempunyai kekuatan magis protektif atau perlindung, sehingga kepala buta kala ini digunakan pada setiap pintu masuk candi. Relief teratai pada arca Resi Agastya melambangkan adanya kebangkitan baru dalam kedinastian. Teratai merupakan simbol tanaman surgawi yang memenuhi panca mahabhuta. Motif kepala hiasan tengkorak merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam kesenian Singosari yang beraliran ajaran Tantrayana, Tantris, karena atribut-atribut semacam itu menggambarkan praktik-praktik. Selanjutnya ada material dari Candi Singosari. Candi Singosari terbuat dari batu andesit, terdiri dari batur, kaki, tubuh, dan atap. Batur berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisinya yang berukuran 13,85 meter dan tinggi 1,90 meter dan tidak memiliki relief. Lalu ada hubungan antar ruang. Tubuh candi kosong karena merupakan lambang Parama Surya, yaitu konsep tertinggi dalam agama Buddha yang tidak berwujud. Dalam negara Kertagama dikatakan Siva di ruang dalam dan Aksopnya berada di atas, tetapi karena bersifat sangat halus, Aksop Yawibati Suksma tidak terlihat disebabkan oleh kekuatan sidinya dan yang berhakikat hapa kaki candi. Next. Lalu ada ruang dalam candi. Candi Singosari terlihat seolah bersusun dua karena bagian bawah atap candi berbentuk persegi, menyerupai ruangan kecil dengan relung di masing-masing sisi. Ruang utama atau garbhagriha berada di kaki candi, suatu hal yang tidak lazim pada candi-candi di Indonesia, karena biasanya ruangan candi ada di bagian tubuh candi. Kaki candi memiliki 3 penampil pada ketiga sisinya, yang dahulunya diisi arca-arca seperti arca Durga, Mahisasura Mardini bagian utara, Ganesha bagian timur, dan Irnawindu bagian selatan. Kecuali arca Irnawindu, 2 arca lainnya tidak lagi berada di tempatnya. Ruang utama kosong, hanya terdapat sebuah yoni yang terletak di atas lapik berbentuk segi empat. Bagian atas yoni sedikit rusak. Pada lantai kaki candi terdapat sebuah saluran kecil ke arah
teras sisi utara, sehingga candi tersebut seolah-olah merupakan gambaran sebuah lingga. Pintu candi ada di sebelah barat yang diapit sepasang relung untuk arca-arca Mahakala dan Nandiswara. Next. Lalu pada bagian dalamnya berbentuk persegi dengan dinding-dinding candi yang memiliki ukiran-ukiran menyerupai tumbuhan seperti daun, bunga, serta hewan burung. Selain pahatan hewan dan tumbuhan, ada pahatan yang menyerupai seperti wajah seram. Pahatan ini dinamakan sebagai muka Karla atau Kirti Murka yang ternyata sengaja dibuat untuk mengusir roh jahat yang bisa mengganggu manusia yang sedang bertapa. Next. Selanjutnya ada Candi Borobudur. Elemen fasad. Bangunan candi dibuat dari batu andesit sekitar 55.000 meter kubik. Pada dinding Borobudur dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Terdapat juga struktur tersembunyi di kaki Borobudur. Di sini terdapat relief yang 160 diantaranya adalah berkisah tentang Karma Wibangga. Pada relief panel ini terdapat ukiran aksara yang merupakan petunjuk bagi pengukir untuk membuat adegan dalam gambar relief. Kemudian gawang pintu gerbang dihiasi ukiran pala pada puncak tengah lawang pintu dan ukiran mekara yang menonjol di kedua sisinya. Pintu utama terletak di sisi timur, sekaligus titik awal untuk membaca kisah relief. Pada undak teras yang membentuk lorong keliling, terdapat 1.300 gambar relief. Panjang relief seluruhnya 2,5 km dengan 1.212 panel berukir dekoratif. Selanjutnya adalah denah. Denah Candi Borobudur memiliki denah persegi dengan ukuran 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 meter. Terdiri atas 10 candi dengan lantai 1-7 berdenah persegi, sedangkan lantai 8-10 berdenah lingkaran. Denah Candi Borobudur membentuk mandala atau dari bahasa Sanskerta berarti lingkaran kesempurnaan, yaitu pola geometris kesempurnaan yang melambangkan alam semesta dalam kosmologi Hindu-Buddha. Ajaran Buddha membagi alam semesta menjadi 3 unsur. Dalam Sanskerta berarti dhatu. Secara kosmografis, susunan itu meliputi kama dhatu, rupa dhatu, serta arupa dhatu. Arupa dhatu berarti unsur yang terwujud, rupa dhatu unsur berwujud, dan kama dhatu unsur nafsu. Terdiri dari patung Buddha sebanyak 504 buah, 72 diantaranya adalah stupa Baterawang, 432 di dalam relung terbuka dan pagar lingkaran. Tinggi patung Buddha 1,5 meter. Next. Selanjutnya ada nilai filosofi. Kombinasi bentuk lingkaran dan bujur sangkar merupakan ungkapan pergulatan-pergulatan hidup manusia dan semesta yang serba maya dan harus membebaskan diri kepada yang sejati. Stupa induk pada Candi Borobudur merupakan poros dari perputaran dunia, perputaran kehidupan, samsara, yang terbelenggu oleh keinginan yang bersifat semu. Untuk menghindari perputaran hidup, manusia harus mencapai kehidupan yang kekal. Dalam ajaran Buddha disebut pembebasan diri dari Selanjutnya adalah material dari Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan tumpukan batu yang disusun di atas gundukan tanah atau bukit. Candi Borobudur disusun menggunakan batu andesit yang berbentuk persegi. Bentuk struktur seperti punden berundak yang semakin ke atas semakin mengecil, dengan 4 buah tangga yang terdapat di setiap sisi mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. Next.
Ruang dalam candi. Berbeda dengan candi lain, Candi Borobudur tidak memiliki ruang dalam, yakni ruang yang biasanya digunakan untuk upacara pemujaan. Pada Candi Borobudur hanya terdapat lorong-lorong panjang, semacam jalan sempit yang sebelah kiri kanannya dibatasi oleh dinding candi dan pagar langkah atau balustrad, mengelilingi candi setingkat demi setingkat. Antara lorong tingkat satu dengan tingkat berikutnya dihubungkan dengan pintu-pintu gerbang yang bertangga. Di lorong itulah umat Buddha melakukan upacara Pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi lorong candi mengikuti arah jarum jam. Next. Yang terakhir ada Candi Prambanan. Elemen fasad, pintu masuk ke kompleks bangunan ini terdapat di keempat arah penjuru mata angin, akan tetapi arah hadap bangunan ini adalah ke arah timur. Maka pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur. Di seberang panel naratif relief, di atas tembok tumbuh candi, di sepanjang galeri dihiasi arca-arca dan relief yang menggambarkan para dewata dan rasi Brahmana. Ramayana dan Krishnayana merupakan relief yang diukirkan pada dinding sebelah dalam pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Pada pagar langkan Candi Wisnu terdapat relief naratif Krishnayana yang menceritakan kehidupan Krishna sebagai salah satu awatara Wisnu. Relief Ramayana menggambarkan bagaimana Sinta, istri Rama, diculik oleh Rahwana. Panglima bangsa Wanara atau Kera, Hanuman, datang ke Alengka untuk membantu Rama mencari Sinta. Dan terdapat juga arca yang dinamakan arca Siwa yang digambarkan mengenakan kawat dari kulit harimau, digambarkan dengan ukiran kepala, cakar, dan ekor harimau di pahanya. Selanjutnya adalah denah. Bangunan dari candi menghadap ke timur dengan pintu masuk utama candi adalah gerbang timur. Tetapi kompleks Candi Prambanan memiliki 4 arah penjuru mata angin, memiliki pola tapak persegi dengan bentuk meruncing ke atas dan berakhir pada puncak yang berbentuk ratna. Tinggi Candi Prambanan mencapai 47,6 meter. Candi Siwa sebagai candi induk diapit oleh Candi Brahmana dan Candi Wisnu, serta didukung oleh 3 candi wahana, 2 candi apit, 4 candi kelir, 4 candi patok, dan 224 bangunan candi perwara. Dengan luas seluruh bangunan halaman 390 kali 390 meter persegi. Candi Siwa adalah candi induk, dan hal itu dapat disimpulkan dari tepatnya di bagian tengah. Ukurannya yang lebih luas, yakni 34 kali 34 kali 47 meter, dan bentuk dasarnya yang lebih pelik. Candi Brahmana dan Wisnu tidak terlalu berbeda dengan Candi Siwa, tetapi lebih kecil ukurannya, yakni 20 kali 20 kali 30 meter, dan desainnya lebih sederhana. Selanjutnya nilai filosofi. Di sini terbagi menjadi 3, Svarloka, Buvarloka, dan Burloka. Sebagai replika Gunung Meru, semua bentuk candi di kompleks Candi Prambanan terbagi dalam 3 bagian yang sesuai dengan lingkungan alam semesta, yaitu Burloka diwujudkan dengan kaki candi yang melambangkan alam semesta, Buvarloka diwujudkan dengan tubuh candi yang melambangkan alam manusia yang telah mati, dan Svarloka diwujudkan dengan atap candi yang melambangkan alam para dewa. Candi-candi kecil di depan bermakna daerah taklukan, 3 candi besar bermakna pemerintahan pusat, dan kenapa candi besar di belakang candi-candi kecil? Maka analisanya bahwa dinasti Sanjaya adalah suatu kerajaan yang memiliki kawasan atau taklukan yang luas tapi sangat longgar, dengan daerah taklukannya dan mempercayai pemimpin-pemimpin daerah taklukannya tersebut dengan otodanya sendiri. Selanjutnya adalah material dari Candi Prambanan. Bahan utama pembuatan Candi Prambanan adalah batu andesit untuk bagian luar, atas, dan dinding. Batu andesit didapatkan dari gunung atau perbukitan.
Batu andesit berwarna hitam dan sangat keras, kuat dan tahan terhadap perubahan iklim. Sedangkan untuk fondasi dan struktur tulang utama menggunakan batu putih. Proses penyatuan struktur candi dengan menggunakan kunci-kunci dari batu itu sendiri yang saling mengait. Proses penyatuan sama sekali tidak menggunakan sejenis semen atau tanah, semua ikatan atas kekuatan interlock. Next. Ruang dalam candi. Candi Prambanan memiliki 3 halaman yang ditata memusat atau pola konsentris. Setiap halaman dibatasi pagar keliling. Pada halaman 1 atau pusat, terdapat 16 candi, antara lain 3 candi utama berupa Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. 3 candi wahana berupa Candi Garuda, Candi Nandi, dan Candi Angsa. 2 candi Apit, yaitu Apit Utara dan Selatan, 4 candi Kelir, dan 4 candi Patok. Candi Siwa sebagai candi induk. Pada bagian tubuh Candi Siwa terdapat 4 bilik, masing-masing bilik berisi arca. Arca Siwa Mahadewa sebagai arca utama berada di bilik sisi timur. Arca Agastya sebagai Siwa Mahaguru berada di bilik sisi selatan. Arca Ganesha sebagai anak Dewa Siwa berada di bilik sisi barat. Arca Durga Mahyasuramardini sebagai Sakti Siwa terdapat pada bilik sisi utara. Atap candi bertingkat-tingkat, masing-masing dihiasi dengan beberapa hiasan ratna. Next. Selanjutnya ada Candi Brahma. Bentuk Candi Brahma mirip dengan Candi Siwa, namun ukurannya lebih kecil. Candi Brahma hanya memiliki 1 tangga masuk di sisi timur dan 1 bilik yang di dalamnya terdapat arca Brahma. Candi Wisnu. Bentuk Candi Wisnu mirip dengan Candi Brahma. Candi Wisnu juga memiliki 1 tangga masuk di sebelah timur dan 1 bilik yang di dalamnya terdapat arca Wisnu. Candi Nandi. Candi Nandi berada di depan Candi Siwa. Candi Nandi yang menghadap ke arah barat memiliki 1 bilik yang di dalamnya ada arca Nandi. Selain itu juga terdapat relief mengenai Dewa Surya dan Chandra. Dewa Surya digambarkan mengendarai kereta yang dihela 7 ekor kuda, sedangkan Dewa Surya digambarkan mengendarai kereta yang dihela 10 ekor kuda. Next. Candi Garuda. Candi Garuda berada di depan Candi Wisnu. Candi Garuda memiliki 1 bilik namun di dalamnya kosong. Selanjutnya ada Candi Angsa. Candi Angsa berada di depan Candi Brahma. Candi Angsa memiliki 1 bilik namun di dalamnya kosong. Candi Apit. Candi Apit berjumlah 2 buah. 1 berada di dekat pintu masuk sisi utara dan satunya lagi berada di dekat pintu masuk sisi selatan. Disebut Candi Apit karena berfungsi sebagai pengapit 2 deretan candi yang terletak di sebelah timur dan barat. Next. Candi Kelir. Candi Kelir ada 4 buah, letaknya di depan pintu masuk di 4 sisi, yaitu sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Secara simbolis berfungsi sebagai penolak bala. Candi Sudut berjumlah 4 buah, terletak di setiap sudut halaman utama. Seperti halnya Candi Kelir, Candi Sudut berukuran kecil dan tidak memiliki tangga masuk. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang arsitektur era Hindu-Buddha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.